Muhammadiyah, kami menyampaikan terima kasih sekali kepada beliau Bapak Layanan Sosial. Pak Haji Rudi, di Semarang itu ada rumah sakit PKU Muhammadiyah namanya Rumani, rumah sakit PKU itu karena beliaulah yang wakaf untuk rumah sakit dan kantor PWM Jawa Tengah. Beliau ini seorang kiai NU, sehingga ketika beliau akan wakaf ke Muhammadiyah diingatkan para kiai itu, Pak Kiai kok wakafnya ke Muhammadiyah, Bapak kan kiai NU. Jawabannya, istikharah saya wakafnya ke Muhammadiyah gitu. Kalau sudah kawan-kawan NU bicara istikharah itu urusan khawasul khawas sudah selesai. Dan beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 tahun yang lalu, Pak Haji Rudi, di Demak, Jawa Tengah juga ada warga Nahdliyin yang wakaf tanah 5.000 meter. Dan sekarang sudah berdiri rumah sakit PKU Muhammadiyah di Demak, Jawa Tengah. Karena itu maka yang kita saksikan sekarang ini menjadi salah satu contoh, menjadi salah satu bukti betapa Muhammadiyah dan NU itu adalah 2 pilar kekuatan Islam yang kalau keduanya bersatu, insya Allah Indonesia ini akan bisa maju, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang berkemajuan dalam bahasa kita itu. Saya juga berterima kasih karena Pak Haji Rudi ini sudah mengenal saya sejak pemuda Muhammadiyah ketika beliau masih Bupati Banjarbaru, kemudian kami doakan menjadi gubernur dan doa saya makbul. Alhamdulillah beliau masih bersama dengan kita. Pak Haji Mufti juga alhamdulillah bersama dengan kita. Beliau ini partainya P3. Dan akhir-akhir ini saya perhatikan P3 itu makin dekat dengan Muhammadiyah. Idul Adha yang lalu DPP P3 datang ke PP Muhammadiyah menyerahkan seekor sapi limusin untuk kurban melalui Muhammadiyah. Dan alhamdulillah tadi saya cerita kepada Pak Wali Kota, Pak Haji Rudi, saya sampaikan sepupu saya itu ketua P3 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dan sejarahnya kalau kita lihat di dalam partai politik di Indonesia itu, di dalam tubuh P3 itu juga ada Muslimin Indonesia Parmusi yang tokoh-tokohnya juga adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Karena itu maka mim ba'dil P3 hunaka Muhammadiyah, kira-kira begitu. Terima kasih sekali, mudah-mudahan P3 ini tetap bisa langgeng sebagai partai politik Islam yang senantiasa memperjuangkan aspirasi umat Islam. Nah, soal presidennya siapa itu nanti belakangan lah itu. Walaupun katanya sudah punya calon ya Pak Wali Kota ya. Tapi saya tanya-tanya katanya yang memilih itu kan di atasnya, di bawahnya belum tentu katanya begitu. Tapi kita sudah tenang-tenang saja, itu urusan kelompok-kelompok elit, masyarakat yang alit ini tidak usah ikut-ikut yang seperti itu. Yang ketiga saya melihat sebuah bukti betapa ketika ada suami-suami yang kuat, suami-suami yang hebat, di situ juga ada istri yang kuat, ada istri yang hebat. Pak Haji Rudi ini mengikhlaskan tanah seluas 5,5 hektar. Itu kalau istrinya tidak ikhlas, itu tidak mungkin itu diberikan. Apalagi nilainya itu 50 miliar lebih. Ini saya kira satu bukti bahwa betapa istri itu punya pengaruh yang sangat besar dalam mendukung perjuangan suami. Dan istri menjadi seorang yang punya pengaruh sangat penting apakah suaminya itu selamat ataukah suaminya tidak selamat. Dan Ibu Hajah Hayato adalah teladan kita betapa beliau adalah istri yang membuat Pak Haji Rudi ini sukses dan menjadikan Pak Haji Rudi ini hamba Allah yang dermawan, yang banyak membantu perjuangan dakwah Muhammadiyah di Kalimantan Selatan ini. Kalau istri beliau tidak solihah itu mesti yang diminta itu ini perhiasan yang mulai dari ujung sampai ke ujung. Tapi karena beliau orang yang solihah, maka justru harta yang ada itu bukan untuk numpuk emas di lengan, tapi untuk wakaf, untuk sedekah. Karena itulah bekal yang kita bawa ketika kita kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Karena itu maka sekali lagi memang dibalik suami-suami yang hebat itu ada istri-istri yang kuat. Cuma sekarang ada yang bercanda.
Di balik istri-istri yang sukses itu katanya ada suami-suami yang stres. Nah, itu mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kalimantan Selatan ini. Saya kira kalau istrinya Ibu-Ibu Asia, saya kira akan luar biasa. Saya secara pribadi alhamdulillah bisa sampai menjadi Sekum PP Muhammadiyah itu juga karena dukungan istri saya yang luar biasa. Karena itu maka terima kasih kepada ibu-ibu, para istri yang menjadikan suami ini sebagai pemimpin yang sukses, sebagai pejabat yang insya Allah memimpin dengan amanah dan husnul khotimah. Karena banyak pejabat yang naiknya itu penuh dengan hormat, turunnya itu ternyata dihujat-hujat. Mohon maaf Pak Kapolres, sekarang sedang ada cerita di tingkat pusat ya, yang sedang ramai menjadi perhatian itu kan sebagiannya kan karena ulah istri itu Pak kelihatannya. Tidak perlu sebut nama karena semua sudah maklum itu. Sudah maklum semuanya. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian sekali lagi kepada Bapak Haji Rudi dan Bapak Haji Aditya Mufti, sekali lagi kami atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga amal jariah Bapak beserta keluarga menjadi amal soleh yang mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amal inilah yang nanti mengantarkan bapak-bapak dan keluarga ketika pada waktunya kembali ke hariban Allah. Mudah-mudahan ini adalah amal yang mengantarkan bapak beserta keluarga mendapatkan tempat yang terhormat, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami tentu saja mengapresiasi pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarbaru yang dengan perjuangannya berani mendirikan MBS ini. Saya didatangi oleh pimpinan yang ke rumah, menyempatkan diri hadir ke rumah, menyampaikan bahwa sementara sampai 3 tahun ini ruang kelasnya masih di ruko. Tetapi itu menjadi ciri bahwa Muhammadiyah itu memang senantiasa memulai pembangunan itu dari kecil. Memulai sesuatu dari sangat sederhana, tapi insya Allah karena dikelola dengan penuh amanah, dikelola dengan profesional, dengan visi yang jauh ke depan, insya Allah pada waktunya juga akan selesai. Saya ingat ketika Profesor Malik Fajar itu mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, juga Ketua PP Muhammadiyah itu bercerita kepada saya bagaimana beliau merintis Universitas Muhammadiyah Malang. Awalnya itu kan hanya menempati pinjam ruang kelas SMA Muhammadiyah di Malang. Mulainya dari pinjam ruang kelas, kemudian membangun kecil di Kota Malang, kemudian tahu ada tanah yang luas di lokasi sekarang ini, dibeli oleh beliau. Waktu beliau membeli itu banyak orang yang ragu-ragu. Ini tanah tempat jin buang anak begini kok dibeli gitu. Itu apalagi tanahnya itu kan berbukit-bukit. Saya kira Pak Wali Kota yang pernah kuliah di sana melihat betapa kampus itu memang tidak menarik dari sisi tata ruang karena berbukit-bukit. Tetapi beliau seorang yang punya visi yang jauh ke masa depan. Beliau tetap pada semangatnya bahwa di sini harus dibangun kampus Universitas Muhammadiyah Malang, dan sekarang alhamdulillah kampus itu terbangun dengan luar biasa megah. Sungai yang menjadi penghubung ya antara jalan dari Malang menuju Batu itu ke arah kampus itu kan kemudian dibangun, dan di situ dibangun listrik mikrohidro, listrik PLTA yang pada saat-saat malam hari itu sepertiga listrik di UM Malang itu bisa dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air itu, mikrohidro itu. Kampus Universitas Muhammadiyah Malang itu seringkali saya buat dengan metafor itu tajri min tahtihal anhar. Kampus yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan memang di situ ada danau-danau yang sebenarnya dulunya juga rawa-rawa, tapi kemudian dibangun menjadi bagian dari fasilitas yang membuat kampus itu menjadi sangat indah. Saya seringkali bertemu tamu-tamu dari berbagai negara, mereka mengatakan, I was amazed with the beauty of Muhammadiyah Universities, katanya. Saya sangat terpesona
dengan keindahan kampus-kampus Muhammadiyah. Baru saja 2 hari yang lalu saya menerima tamu dari Uni Emirat Arab. Berceritalah dia tentang bagaimana membangun rumah sakit dan minta cerita tentang Muhammadiyah. Kami cerita, Muhammadiyah punya 172 perguruan tinggi se-Indonesia. Muhammadiyah punya lebih dari 500 rumah sakit, klinik, dan balai pengobatan se-Indonesia. Kemudian saya cerita bagaimana Muhammadiyah itu dikelola. Awalnya, ya, Uni Emirat Arab ini kan negara yang sangat kaya, negara yang makmur. Dan mereka memang sedang ingin membangun negara itu. Tetapi dalam hal tertentu dia mengatakan, I want to learn from Muhammadiyah. Saya ceritalah kepada beliau bagaimana di perguruan tinggi Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah di Indonesia Timur itu, muridnya tidak hanya dari kalangan kaum muslimin, tetapi juga banyak di antara muridnya itu, bahkan mungkin sebagian besarnya adalah murid yang beragama Katolik dan beragama Kristen. Saya cerita itu kepada tamu dari Emirat Arab itu, dia mengatakan I want to learn from Muhammadiyah, ata'allam min Muhammadiyah. Saya ingin belajar kepada Muhammadiyah. Jadi sebenarnya organisasi ini memang sejak awal memiliki visi bahwa kekuatan suatu bangsa itu ditentukan oleh kekuatan sumber daya manusianya. Karena itu maka tempat di mana kita hadir sekarang ini mungkin belum berbentuk apa-apa. Ini masih seperti ladang terbuka, hutan belantara, tetapi saya yakin nanti insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama di sini akan berdiri megah Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya ingat ketika Pak Dr. Rustamaji, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Ini salah satu Universitas Muhammadiyah yang juga 85% mahasiswanya itu adalah mahasiswa yang beragama Kristen dan Katolik, dan sebagian besar juga warga Papua asli. Warga Papua asli. Ada hamba Allah yang wakaf masjid, dan di situ wakaf tanah, dan kemudian di situ dibangun masjid amal bakti Muslim Pancasila. Masih bahasa Jawanya itu gung liwang liwung. Bahasa Banjarnya apa ya gung liwang liwung itu? Tanah yang masih kosong, nggak bertuan begitu. Tapi begitu dibangun masjid, Pak Rustamaji mengatakan saya akan mulai membangun dari sini. Jadi masjid itu menjadi masjid yang makmur, masjid yang ramai, yang kemudian dari sebelah masjid itulah kemudian mulai dibangun lembaga-lembaga pendidikan, sampai sekarang kita punya Universitas Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Sorong. Karena itu kalau yang tadi kita saksikan bersama adalah pembangunan batu pertama, pembangunan masjid, maka insya Allah kalau masjid itu nanti jadi, kawasan ini akan menjadi kawasan yang makmur, kawasan yang nanti akan menjadi bagian dari Center of Excellence Muhammadiyah dan juga kaum muslimin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ini lokasinya lembah-lembah yang luar biasa. Ini jauh lebih indah dari Mekah ketika Nabi Ibrahim pertama kali diperintahkan hijrah ke Mekah itu. Beliau berhijrah di tempat yang namanya Bakkah, itu kan linangan air mata, gung liwang liwung, kosong, nggak ada apa-apa. Yang Quran menyebutnya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram itu. Tetapi beliau semangat membangun itu karena punya visi, karena punya semangat hijrah, dan beliau memulainya memang juga dengan perjuangan yang didukung penuh oleh istrinya. Saya baca di dalam kitabnya Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, kisah kehidupan para nabi, di situ dijelaskan betapa awalnya Hajar itu juga agak pesimis dengan tempat baru di mana mereka harus tinggal. Tetapi mereka yakin bahwa dengan semangat hijrah, dengan semangat maju, maka mereka akan berhasil membangun peradaban baru. Dan itulah yang kita saksikan, Mekah yang sekarang ini makmur luar biasa, yang berjuta-juta orang di seluruh dunia mau antri untuk mengunjungi Baitullah, bahkan menunggu mungkin di Kalimantan Selatan sampai lebih dari 20 tahun mungkin. Berapa malah? 40 tahun. Arba'in, 40 tahun. Luar biasa. Itu berarti kalau mau haji harus nabung dari usia 20 tahun.
Karena kalau nanti umur 65 sudah nggak boleh berangkat, berarti harus nabung dari sekarang. Kalau mulai nabungnya setelah pensiun, nah itu nggak akan berangkat itu. Kalau mau haji harus nabung dari sekarang itu. Dan oleh karena itu maka semangat hijrah itulah yang membuat Ibrahim dan keluarganya tidak pernah merasa pesimis, tidak pernah merasa putus asa di tempat baru yang sama sekali seperti tidak ada kehidupan. Tapi optimisme dan semangat membangun negara yang kuat itulah yang kemudian menjadikan Mekah itu sebagai kawasan yang aman, kawasan yang damai, yang Allah membentangkan rizki bagi hambanya dari mana-mana. Saya percaya setelah ini dimulai, setelah pembangunan dimulai, sudah tadi dimulai oleh Pak Ketua PDM 50 juta. Padahal beliau ini sudah pensiun ya Pak. Sudah pensiun 50 juta, yang belum pensiun berapa? Yang belum pensiun berapa? Tadi Pak Wali Kota belum menyampaikan ya, untuk ini APBD-nya berapa Pak Wali Kota? APBD saja Pak. Oh belum ngajuin. Nah, kalau begitu tinggal diajukan saja Pak ya. Itulah enaknya jadi pejabat, bisa beramal lewat APBD. Dan itulah kenapa kemudian di Quran itu disebutkan bahwa kita ini kepada Allah berdoa supaya diberikan sultanan nasiro, kan? Kepemimpinan yang ditolong oleh Allah. Dan kepemimpinan itu kepemimpinan yang ditolong oleh Allah kalau selama kita memimpin, selama kita menjabat, kita membantu perjuangan umat, kita membantu perjuangan kaum muslimin di dalam memajukan dakwah mereka. Insya Allah nanti kalau Pak Wali Kota sudah menyampaikan belum diajukan, berarti segera Pak diajukan, mudah-mudahan tahun anggaran 2023 insya Allah sudah nongkrong di situ berapa alokasi anggaran untuk Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru. Ada yang hadir di sini dari DPRD provinsi? Belum ada. Kalau belum ada nanti kami titip juga lah APBD untuk provinsi. Kalau ada yang dari pusat ada? Enggak ada? Nah nanti kalau ada kami titip dana reses itu untuk ini juga. Dana reses itu 250 atau 300 juta. Berapa Pak? 500 juta. 500 juta dan itu penggunaannya terserah anggota dewan yang bersangkutan. Karena itu kalau kita punya semakin banyak anggota legislatif yang dari kalangan umat, insya Allah pembangunan di kalangan umat ini juga akan cepat. Apalagi setahun resesnya itu 4 kali, arba'ah marot, 4 kali, itu berarti 2 miliar. Jadi datang ke sini anggota DPR, partainya apa saja terserah, yang penting bernama DPR begitu. Dana resesnya kita minta yang 500 juta dan itu peruntukannya terserah kepada anggota dewan itu. Karena itu kalau ingin anggota dewan itu terpilih lagi, maka sering-seringlah bersedekah. Kalau ingin tidak terpilih, ya jauh-jauhlah dari masyarakat. Jangan-jangan nanti dia malah dipilih oleh KPK. Oleh karena itu maka Al-Quran mengingatkan kita dengan firman Allah. Di dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah itu seperti seorang yang menanam biji, yang biji itu tumbuh menjadi sebatang pohon. Yang pohon itu memiliki 7 tangkai dan setiap tangkai itu memiliki 100 buah. Di dalam banyak pengajian klasik, ayat ini sering ditafsirkan dengan betapa Allah melipat gandakan pahala mereka yang berinfak fi sabilillah. Pahala itu dilipat gandakan 700 kali. Karena 7 tangkai, tiap tangkai 100 biji. Dari 1 biji menjadi 700. Penafsiran klasik ini tidak keliru. Penafsiran tafsir yang klasik ini tidak salah. Tetapi menurut saya
belum memiliki visi yang menggerakkan dan belum memiliki visi yang berkemajuan. Karena pahala-pahala itu diukur dari sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Padahal ayat Al-Quran itu sebenarnya mengajarkan kita betapa sesungguhnya infak itu harus berdimensi kualitatif dan infak itu harus kita maknai dalam konteks kita berinvestasi. Kenapa saya katakan berdimensi kualitatif? Karena sambungan ayat menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu maha kuasa melipat gandakan berkah dan pahala bagi hambanya yang berinfak. Jadi sebenarnya tidak 700 itu tetapi more than that. Aktsar min dzalik, lebih banyak dari itu. Itu yang pertama. Dan dijelaskan lagi wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas anugerahnya, maha luas rizkinya, dan berkuasa memberikan apapun kepada siapapun. Maknanya apa? Kalau seorang itu menginfakkan harta di jalan Allah, jangan khawatir dia akan menjadi miskin. Jangan khawatir dia akan menjadi bangkrut. Jangan khawatir dia akan hidupnya terlunta-lunta. Karena Allah akan menggantinya dengan rizki dari pintu-pintu yang tidak pernah dia duga. Itulah mengapa Allah menjelaskan dengan wallahu wasi'un. Allah maha luas pertolongannya, maha luas rizkinya, maha luas rahmatnya. Tetapi yang kedua yang saya kira penting adalah ketika kita memaknai kenapa kok seperti menanam pohon. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, biji yang kita tanam itu akan tumbuh kalau kita rawat dengan sebaik-baiknya seperti kita merawat pohon. Pohon itu kemudian akan bisa menjadi tumbuh dengan baik dan berbuah lebat kalau kita merawatnya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Mohon maaf, banyak sekali sedekah itu yang hilang muspro, hilang percuma. Karena sedekah-sedekah itu mohon maaf kadang-kadang bersifat karikatif. Yang diberikan itu hilang tidak berbekas. Hilang tidak berbekas karena apa? Memberikannya itu semata-mata untuk charity. Untuk hal yang sifatnya santunan. Santunan itu baik. Tetapi kalau santunan terus-menerus, itu bisa menimbulkan dampak yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu sempat ada kawan yang merilis hasil penelitian. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Di Jakarta itu rata-rata mereka yang meminta-minta di pinggir jalan, itu pendapatannya per hari minimal 300.000. Kalau sebulan dia masuk tiap hari berarti berapa itu? 9 juta. 9 juta itu lebih banyak daripada gaji guru-guru TK Aisyah. Begitu ya Bu ya? Berapa gaji guru TK Aisyah itu? Istri saya kebetulan bendahara Aisyah itu cerita, gak berani menggaji di atas 1 juta. Gajinya itu tahta wahid miliun, di bawah 1 juta. Tapi ini hanya bermodal begini, bermodal belas kasihan, dia pendapatannya itu minimal 300.000. Ada yang sampai 700.000 per hari. Sehingga pernah ditayangkan di salah satu stasiun TV itu, mereka meminta-minta, tapi punya rumah lantai 2, punya mobil yang mungkin lebih mewah mobilnya daripada mobil ketua PDM. Itu karena pendekatan kita membantu tuh charity. Memang bangsa Indonesia ini itu menjadi bangsa yang paling dermawan sedunia. Tetapi kedermawannya itu masih charity. Karena itu maka Quran sebenarnya mengajari kita itu, kamu kalau berderma fisabilillah itu harus berderma untuk investasi. Berderma untuk investasi sehingga tidak habis percuma. Kalau sedang terjadi bencana, memang itu perlu charity immediate relief ya, yang bisa membantu mereka seketika. Tetapi kalau situasinya sedang normal-normal saja, maka sedekah itu harus kita upayakan untuk hal yang sifatnya produktif dan berjangka panjang. Islam meletakkan prinsip pembangunan itu pada 6 sumber filantropi Islam. 6 sumber filantropi Islam itu yang pertama adalah zakat, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat wakaf, yang kelima hibah, yang keenam hadiah. Itulah sumber filantropi Islam.
Kalau itu dikelola dengan manajemen yang modern, diinvestasikan, maka itu akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Karena itu maka kalau sekarang kita melihat contoh bagaimana keluarga besar Bapak Haji Rudi dan Pak Wali Kota serta Ibu itu menginfakkan harta, inilah contoh bagaimana mengamalkan ayat Al-Quran tadi. Karena itu maka sedekah kita menjadi wakaf, wakofa berhenti, itu artinya dia menjadi sesuatu yang menjadi titik awal untuk kita ini menjadi lebih maju. Karena itu maka infak, sedekah dan 6 sumber filantropi itu meniscayakan manajemen yang modern dan kemudian manajemen yang profesional. Saya yakin kalau itu terjadi, umat ini bisa lebih maju lagi. Umat ini bisa lebih berdaya lagi. Karena mohon maaf, banyak sedekah umat Islam itu selain karitatif, itu juga selesai untuk hal yang konsumtif. Untuk hal yang konsumtif. Mohon maaf, misalnya sebagian besar itu untuk ritual-ritual. Yang ritual itu sebenarnya hanya memiliki dimensi spiritualitas yang kadang-kadang spiritualitas itu spiritualitas yang semu dan sementara. Inilah yang saya kira menjadi tantangan kita bersama-sama, bagaimana kemudian prinsip infak ini kita maknai sebagai bagian dari kita berinvestasi, investasi dunia dan investasi akhirat. Karena itu maka yang kita jariyahkan, amal yang kita bawa mati menurut hadis Nabi adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'ubi. Pak Haji Rudi, kalau nanti di sini berdiri MBS, Muhammadiyah Boarding School, maka yang lahir itu adalah anak-anak seperti yang tadi menjadi MC kita. Kilahuma yatakallamani bil lughatil arabiyyah wal lughatil injilisiyah. Sampai ada ibu-ibu di belakang saya di komentar, saya nggak ngerti ngomong apa tadi anak itu, katanya begitu. Ini baru sebagian, dan anak-anak ini nanti akan bisa kuliah, bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter, bisa menjadi dosen, yang dia juga menjadi bagian dari jariyah kita itu. Itulah yang dimaksud dengan infak itu menjadi investasi, karena itu bisa lebih dari itu. Kalau 1 dari 2 orang ini nanti menjadi dokter, berapa yang bisa ditolong oleh dokter itu? Kalau nanti menjadi profesor seperti Profesor Khairuddin, berapa mahasiswa yang dicerdaskan oleh seorang anak ini? Mahasiswa Profesor Khairuddin nanti menjadi guru di mana-mana. Itu aksar, lebih banyak daripada 700 kali. Dan itulah makna di mana kita berinfak untuk kepentingan investasi pembangunan sumber daya manusia. Kalau hanya untuk selamatan, selamatan itu bukan tidak boleh. Tetapi nanti selesai hanya untuk selamatan saja. Selamatan itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Dana-dana umat ini mohon maaf terlalu banyak untuk hal yang sifatnya konsumtif. Selamatan itu yang pokok-pokok saja. Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu yang selamatan yang memang ada tuntunannya. Yang lainnya itu kan kreativitas. Gitu. Apalagi saya lihat di TV itu kan ada perayaan 1 Muharram yang pakai makanan yang itu rebutan makanan sampai makanan dibuang-buang. Coba itu diberikan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang nggak bisa sekolah. Itu luar biasa. Oleh karena itu maka bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bukan maksud kami merendahkan satu kelompok dan lain-lain. Tapi umat ini harus berhijrah. Dari tradisi berinfak yang konsumtif dan karitatif ke arah infak yang produktif dan bernilai jangka panjang. Saya bayangkan kalau misalnya kita itu mau wakaf tunai menggaji guru. Itu saya kira tidak ada guru yang gajinya di bawah 1 juta. Padahal boleh kita wakaf untuk gaji guru, itu boleh. Boleh, bukan tidak boleh. Itu bisa kita langsung berikan, bisa juga lewat lazismu. Kadang-kadang kita lebih suka berinfak, bersedekah itu individual, munfarid. Kalau individual yang muncul juga karitatif. Relasinya relasi atas bawah. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh kepada perbuatan ria atau pamer. Yang kata Al-Quran, kalau kita beribadah seperti itu enggak jadi apa-apa.
Kamasali sofwanin alaihi turab, seperti debu di atas batu yang kalau disiram air maka debu itu sirna. Itulah perumpamaan orang yang beramal dengan riya. Tetapi kalau kita tuh beramal secara terorganisasi lewat lembaga namanya lazismu, itu akan menjadi amal yang menjadi kuat. Sekarang orang bicara mengenai crowdfunding. Bagaimana kita bersedekah dengan cara bersama-sama, kita hanya nyumbang 1.000. Tapi kalau 1.000 itu kali 1.000 orang, maka itu akan menjadi 1 juta. Saya bayangkan Pak Ketua, kalau tadi Bapak sudah memulai 50 juta, kemudian sekarang kita ada gerakan misalnya satu orang itu 25 juta, ngutang tidak apa-apa saya kira. Yang penting nanti ada komitmennya. Di sini ada BPKH dan Bank Muamalat yang kebetulan bekerja sama dengan Muhammadiyah. Nggak apa-apa nanti dibangun oleh Bank Muamalat atau bank yang lainnya yang nanti marginnya memang paling rendah begitu. Kemudian nanti Pak, ngangsurnya itu komitmen warga Muhammadiyah. Pak Ketua PDM 50, Pak Sekretaris PDM berapa? Berapa Pak? 100 Pak ya? Pak Bendahara berapa? Kalau bendahara harus aksar min roisul Muhammadiyah. Bendahara harus di atasnya. Pak Rektor berapa? Pak Ketua PWM berapa? Enggak usah bilang sekarang Pak, diem-diem saja. Nanti malah jadi ria. Gitu. Dan itu boleh itu misalnya infak itu utang itu boleh asalkan ada jaminannya menurut saya. Sebab kalau menunggu nanti lunas itu kelamaan. Orang Bapak Ibu beli mobil itu juga ngutang kok dan berani kok. Orang gaji 2 juta saja berani ngangsur mobil 200 juta coba. Walaupun ketika berjalan itu ya mikir, ya Allah belum lunas, mudah-mudahan selamat itu. Saya pernah datang ke salah satu cabang di Jepara, Jawa Tengah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itu punya gedung dakwah PCM ini 3 lantai. Itu lokasinya di belakang Gunung Muria itu. Gunung Muria di Jawa Tengah. Gunung Muria itu kan melintasi 3 kabupaten, Jepara, Kudus, dan Pati. Itu di balik Gunung Muria itu ada cabang Muhammadiyah punya gedung dakwah 3 lantai. Saya tanya, ini cabang kok punya gedung dakwah 3 lantai, duitnya dari mana? Ketua cabangnya senyum-senyum cengar-cengir begitu. Saya bilang, Pak, saya tanya serius itu. Kemudian beliau bilang, ini dari iuran kami Pak Mukti. Caranya bagaimana? Kami pengurus cabang ini pinjam kepada bank untuk komitmen kami bangun gedung ini. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Jaminannya apa? Jaminannya SK pegawai negeri kami. Sebab kalau nunggu 10 juta kumpul itu nanti lewat terus. Nggak kumpul-kumpul 10 juta. Karena itu menurut saya asalkan ada jaminannya. Saya kira bank mau meminjami itu kan? Mau nggak? Oh kalau nggak mau tak bilang ke Pak Dirut Muamalat nanti kalau nggak mau. Tak bilang ke Pak Anggito kalau BPKH nggak mau itu. Itu bisa kita lakukan dan Pak Ketua PDM, BPKH juga ada dananya Pak. Dan ada MOU antara PP Muhammadiyah dengan BPKH. Bapak buat proposal yang bagus, nanti saya bantu meyakinkan. Mumpung sekarang BPKH-nya sedang diperpanjang. Karena sudah terpilih yang baru tapi belum dilantik, masih yang lama. Nah, ini bagian dari cara kita berinvestasi. Karena apa? Ini bagian ketiga dari ceramah saya. Mohon maaf dan ini tadi Pak Rudi, Pak Wali Kota ini kan harus menikmati sinar matahari kan. Ini anggap saja lah bagian dari mendapatkan vitamin D Pak Haji, Pak Wali. Ini panitia memang sengaja ini karena kita kadang-kadang dengan COVID ini vitamin D itu menjadi sangat perlu. Makanya dulu kita itu kan petani-petani itu sehat karena setiap saat ke sawah. Nah, yang sebagian besar kita ini kan banyak kena COVID termasuk saya ini kan karena kurang vitamin D. Waktu saya kena COVID pertama itu vitamin D saya itu 14,5. Itu di bawah jauh karena minimal kan 30. Saya 14,5. Jadi kalau kena itu ya wajar. Makanya Bapak-bapak mohon maaf ini situasinya panas, tidak ada AC-nya. Tapi mudah-mudahan juga saya tidak akan menambah Bapak semakin berat dengan kepanasan itu. Nah, poin ketiga dari ceramah saya adalah bagaimana pentingnya kita membangun sumber daya manusia yang unggul. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dalam hadis lain matanya agak sedikit berbeda tetapi substansinya sama.
Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kalau saya baca hadis ini dikaitkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran memberikan kepada kita tuntunan agar kita ini meninggalkan generasi yang kuat. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah mengingatkan kita agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka berkata yang benar. Ayat ini mafhumnya memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan generasi yang kuat. Kalau kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah, berarti kita harus meninggalkan generasi yang kuat. Kekuatan apa yang perlu dimiliki? Kalau saya baca di dalam ayat yang lain, dikisahkan ketika Allah mengutus Tolut sebagai pemimpin dari Bani Israel. Ketika Allah mengutus Tolut itu, Bani Israel protes. Ini gimana kok yang diutus bukan dari kalangan ningrat, bukan dari kalangan konglomerat, bukan dari kalangan orang-orang yang silsilah keluarganya termasuk elit, dan bukan pula termasuk kelompok-kelompok yang kaya. Sehingga mereka menolak kepemimpinan Tolut itu. Tetapi kemudian Allah menjelaskan kenapa saya angkat Tolut ini menjadi pemimpin. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, Allah memberikan kepadanya bastotan fil ilmi wal jismi. Memberikan kepadanya kelebihan berupa bastoh. Kalau saya baca di dalam tafsir Al-Muyassar, tafsirnya pemerintah Saudi itu, disebutkan bastotan fil ilmi itu wasi'un fil ilmi. Ilmunya itu luas, orang yang knowledgeable, orang yang serba tahu, punya ilmu yang luas. Kemudian punya kekuatan fisik, kuatun fil jasadi, punya fisik yang kuat. Karena itu maka kalau kita ingin membangun umat dan bangsa yang kuat, kuncinya tiada lain adalah pendidikan. Bapak Ibu, saya membaca Human Development Index Indonesia tahun 2022. Ternyata Human Development Index kita itu sekarang masih menempati peringkat 107 dari 189 negara di dunia. Indeks development kita itu nomor 6 di antara negara-negara ASEAN. Kita itu di bawahnya otomatis ya, di bawahnya Singapura, di bawahnya Malaysia, di bawahnya Vietnam, di bawahnya Brunei, di bawahnya Thailand. Barulah kita itu nomor 6. Padahal kita itu negara yang penduduknya nomor 4 terbesar di dunia, terbesar di Asia Tenggara. Kekayaan alamnya paling melimpah di antara semua negara ASEAN itu. Ukuran Human Development Index itu kan ada yang versi 3, ada yang versi 4, ada yang versi 5. Tapi semuanya berkait dengan yang pertama adalah lamanya pendidikan. Rata-rata lamanya orang sekolah. Mean of education kita itu sampai sekarang masih belum bergeser dari 8,9 tahun. Artinya apa? Rata-rata orang Indonesia itu tamat SD dan hampir tamat SMP. Itu rata-rata. Yang sampai tingkat SLTA dan kuliah itu prosentasenya makin kecil. Yang sampai perguruan tinggi itu hanya sekitar 11% saja. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan juga menentukan kualitas sumber daya manusia. Sementara tingkat kesehatan kita ini masih termasuk yang rendah. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu masih tinggi di Indonesia. Dan itu menjadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah per kapita, pendapatan per kapita. Karena ternyata ada korelasi antara pendapatan per kapita dengan lamanya pendidikan dan kualitas pendidikan. Bapak Ibu, ada riset yang menarik dari salah seorang peneliti terkemuka Indonesia tentang hubungan antara tingkat kesejahteraan ekonomi dengan capaian pendidikan dan kualitas pendidikan.
Riset itu menjelaskan begini, rata-rata sekolah yang dikelola oleh umat Kristiani itu lebih baik daripada yang dikelola oleh umat Islam. Ini riset Bapak Ibu. Nanti bisa saya share papernya itu. Yang kedua, mohon maaf, rata-rata pendidikan yang dikelola oleh kelompok tradisionalis itu masih tertinggal oleh kelompok modernis. Tapi yang ketiga, ini yang untuk muhasabah warga Muhammadiyah, modernis itu Muhammadiyah. Pendidikan yang dikelola oleh kelompok modernis ini itu masih tertinggal di bawah rata-rata pendidikan kelompok yang disebut dengan kelompok integralis. Kelompok integralis ini dia tidak menyebut dirinya NU, tidak menyebut dirinya Muhammadiyah. Kelompok integralis itu biasanya punya sekolah namanya terpadu. Itu gerakan jaringan sekolah terpadu luar biasa. Dan itu kan rata-rata sekolah yang memang mahal kan, mahal. Sehingga ada yang mengkritik terpadu itu terpaksa pakai duit itu. Karena mahal. Nah, ini perlu menjadi catatan kita warga Muhammadiyah. Ini riset ya, dan itu melibatkan ribuan responden dan diselenggarakan di berapa ratus kabupaten kota di Indonesia. Oleh karena itu maka tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang kita miliki ini. Human Development Index itu menjadi ukuran betapa kita itu harus meningkatkan SDM. Kalau kita baca beberapa data lagi, literasi Indonesia, literasi itu artinya kegemaran membaca dan kemampuan membaca bangsa Indonesia, itu juga masih sangat rendah. Kalau tidak salah kita nomor 60 di dunia. Dan rata-rata orang Indonesia itu tingkat literasinya itu 0,001. Artinya apa itu Bapak Ibu? 0,001 artinya kalau ada 1000 orang, maka hanya ada 1 orang yang dia itu gemar membaca. Jadi kalau ada 1000 orang, itu hanya 1 orang saja yang gemar membaca. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang maju kalau kita itu tidak menjadi bangsa pembelajar? Padahal perintah pertama yang diterima oleh Rasulullah itu adalah perintah untuk kita itu belajar dan membaca. Makanya wajar kemudian kalau kita ini tertinggal dengan negara lain. Karena itu maka menutup ceramah saya ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mementingkan pendidikan. Tidak ada lain kita ini bisa maju kecuali melalui pendidikan. Pendidikan itu harus kita utamakan. Saya ingat almarhum bapak saya itu petani Pak Gubernur. Bapak saya itu petani dan beliau punya semangat yang luar biasa untuk saya itu tetap sekolah dan tetap belajar. Saya ingat waktu saya masih MI kelas 5, kelas 6 itu bapak nanam pohon di kebun. Nanam pohon mangga Pak Wali Kota. Saya diminta menyirami pohon itu setiap hari. Padahal saya harus naik sepeda karena itu letaknya di kampung, di luar kampung saya kebun bapak itu. Kemudian yang namanya anak ya agak malas dan sebagainya. Kemudian bapak bilang, pohon ini nanti 6 tahun akan berbuah. Dan 6 tahun lagi, insya Allah kamu nanti kuliah. Itu pikiran bapak saya seperti itu. Jadi sejak MI itu saya sudah ditanamkan oleh bapak saya bahwa saya nanti harus kuliah. Dan alhamdulillah 6 tahun kemudian pohonnya berbuah dan 6 tahun kemudian saya kuliah. Saya orang pertama yang kuliah di kampung saya itu. Dan alhamdulillahnya saya kuliah diterima di IAIN tanpa tes. Waktu itu hebatlah tanpa tes itu. Waktu itu ya. Sekarang mah tidak tes malah diterima sekarang itu. Sekarang nggak daftar itu diterima orang kuliah itu. Kemudian apa? Waktu saya sekolah itu, ya saya harus bersepeda 10 kilo. Dan kata bapak, kamu harus punya semangat. Kalau saya lagi malas tuh saya didatangi pagi-pagi, didatangi. Kemudian bapak saya bilang,
Orang kalau punya himmah, punya cita-cita, itu tidak boleh menyerah. Jadi saya sebelum subuh saya sudah bangun dan dibangunkan oleh Bapak untuk apa? Saya menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi, dan belajar bahasa Inggris dari radio Australia. Jadi tiap pagi itu saya mendengarkan English from Radio Australia. Saya sampai hafal pembuka siarannya itu dimulai dengan suara burung kokobara. Jadi itu membangun imajinasi Abdul Mukti kecil, anak kampung itu. Saya ingat saya pagi itu mendengarkan radio SW, shortwave itu. Ada kan gelombang dulu kan hanya ada MW dan SW, nggak ada FM kan. Radionya tuh mereknya Telesonic, saya masih ingat. Sekarang nggak ada radio itu. Kemudian radio itu kalau sudah rusak Pak Wali, saya ikat dengan karet supaya nggak ambrol. Jadi saya waktu kecil itu punya kebiasaan yang agak beda dengan umumnya teman sebaya saya di kampung. Ke pondok, ngaji. Tapi ada 3 kebiasaan yang saya beda dengan mereka. Kalau malam jam 8, saya selalu mendengarkan BBC London. Saya ingat musik pembukanya. Saya apal itu. Jam 9 saya dengarkan Dunia Dalam Berita. Saya nonton TV, Dunia Dalam Berita. Yang saya kira yang nonton juga saya apal semua itu. Itu membawa imajinasi Mukti kecil bahwa saya akan menjelajah dunia itu. Ditambah motivasi dari Bapak. Waktu saya sekolah, berapapun harga buku dibelikan oleh Bapak. Tetapi kalau buku agama, Bapak tidak mau membelikan. Saya harus nyatet. Jadi kalau buku agama, bahasa Arab, Quran, hadis, akidah akhlak itu tidak mau membelikan. Tetapi kalau bahasa Inggris, matematika, fisika, apa dibelikan semua berapapun harganya. Untuk buku berapapun mahalnya dibayar. Tapi untuk beli sepatu berapapun murahnya tidak selalu dibelikan sebelum benar-benar rusak. Jadi penampilan saya waktu sekolah itu paling tidak menarik. Sepatunya itu sepatu bata yang plastik itu Pak Wali Kota. Alasan Bapak apa? Nanti kalau banjir sepatunya biar lemnya nggak ngelupas itu. Tapi kalau panas pecah sepatu itu. Sampai saya ingat ketika ada guru fisika di kelas minta mengerjakan soal, nggak ada yang bisa ngerjakan. Terus dicari siapa yang ranking 1 di kelas ini. Dicarilah di ranking 1 semua, Mukti saya angkat tangan. Kemudian guru fisika saya itu bilang, seperti ini penampilannya ranking 1 gitu. Karena sama sekali nggak meyakinkan penampilan saya itu. Tetapi untuk buku, itu berapapun mahalnya diberikan oleh Bapak. Tapi untuk baju kalau belum rusak, belum dibelikan. Karena bagi Bapak, buku lebih penting daripada baju. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Baju itu berapapun mahal harganya, begitu kita pakai jadi gombal. Baju itu berapapun harganya, yang batik yang 6 juta, yang 7 juta, begitu kita pakai, walaupun sekali, sudah jadi pakaian bekas. Tapi ilmu, tidak ada ilmu yang bekas. Walaupun buku itu terbit tahun 60, kalau buku itu belum kita baca, itulah buku baru. Di situ selalu ada ilmu. Imam Al-Ghazali itu menulis Ihya Ulumuddin tahun berapa? Tapi bukunya masih kita baca sampai sekarang. Tetapi tidak ada itu baju Ihya Ulumuddin, bajunya Al-Ghazali, nggak ada yang kita warisi. Imam Qurtubi nulis tafsir itu tahun berapa? Nggak ada warisan bajunya, yang ada warisan tafsirnya. Imam Al-Banjari, Syekh Al-Banjari, tokoh dari Banjar yang menjadi ulama di Mekah itu yang kita warisi apa? Buku beliau. Jadi Banjar ini termasuk wilayah yang dikenal di Mekah sebagai salah satu daerah yang di situ menjadi bagian dari jaringan ulama Nusantara, para ulama yang menjadi imam-imam di Masjidil Haram. Syekh Al-Banjari itu tahun abad 18 ya Ustaz ya. Tahun 1700 sekian, wafat 1800 sekian. Beliau menulis kitab Sabilul Muhtadin atau Sabilal Muhtadin. Itu sampai sekarang masih dibaca orang terutama dari kalangan madhab Syafi'i. Bapak Ibu tidak kenal beliau, tapi beliau ini punya hubungan baik dengan kerajaan Kesultanan Banjar. Hajinya dibiayai sultan. Karena itu maka kalau para sultan itu membiayai orang belajar, itu hasilnya bisa seperti Syekh Al-Banjari itu gitu. Dan itu yang mengharumkan nama ulama Nusantara sehingga nama itu Al-Banjari Al-Hindi.
Al-Hindi itu nama dari Indonesia itu kan dulu Hindia Belanda, sehingga Al-Banjari Al-Hindi. Bapak Ibu, saya pernah ngobrol sama sahabat saya orang Arab. Kebetulan orang Arab ini keturunan Syria, tapi dia tinggal di Arab sekian lama. Saya bareng sama dia ketika ikut program International Visitor Leadership yang diselenggarakan oleh pemerintah Amerika, State Department. Saya ngobrol sama dia. Mukti, kata dia, orang Indonesia itu dulu sebelum Arab menemukan minyak, kalau datang ke Mekah itu sangat dihormati. Mereka itu sangat dihormati karena apa? Kalau ada orang Indonesia ke Mekah itu mesti memiliki dua kualifikasi. Yang pertama, minal agniya, orang-orang kaya. Yang kedua, minal ulama, orang-orang yang alim. Makanya orang-orang Arab itu dulu sangat menghormati orang Indonesia. Sebelum menemukan minyak, Arab itu kan miskin. Negara yang sangat tertinggal. Begitu menemukan minyak itulah mereka menjadi negara yang luar biasa. Sekarang kalau mereka melihat orang Indonesia, dia pikir semua orang Indonesia itu pembantu rumah tangga. Look down, memandang rendah betul. Sehingga saya pernah punya cerita tahun 2001, sekian lama ketika saya menjadi petugas haji itu. Saya kan ngobrol sama pemilik maktab. Saya ngobrol pakai bahasa Arab gitu. Kemudian dia komputernya itu nggak bisa. Terus saya bantu, saya perbaiki. Dia bilang, kamu bisa. Insya Allah, saya bilang. Setelah kemudian saya bantu mengoperasikan komputer, dia kemudian bilang, anta mahir jidan, walakin anta miskin, kata gitu. Kamu pinter tapi sayangnya kamu tuh miskin. Dalam hati ngenyek banget ini orang itu. Oleh karena itu bangsa ini harus naik kelas. Harus naik kelas. Dan cara kita naik kelas tiada lain adalah pendidikan. Education, education, education. Karena itu tadi saya membuka dengan membaca surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat bangsa. Alladzina amanu itu harus kita maknai secara sosiologis ya. Itu artinya apa? Bangsa-bangsa. Karena amanu itu kan bentuk jamak. Alladzina itu kan bentuknya jamak. Sehingga secara sosiologis itu bisa berarti suatu kaum, suatu bangsa. Suatu bangsa itu akan maju, akan terhormat, akan punya derajat yang tinggi kalau bangsa itu beriman dan bangsa itu berilmu. Bapak Ibu perhatikan, banyak orang biasa from zero to hero itu karena pendidikan. Saya ini sekali lagi orang desa. Seandainya saya tidak kuliah, seandainya saya tidak sekolah, saya mungkin tidak akan pernah menjadi profesor. Saya tidak akan pernah menjadi Sekum PP Muhammadiyah, tidak akan pernah menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang dulu dibimbing oleh Pak Haji Rudi waktu saya masih Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu. Saya sering bersama beliau di acara-acara pemuda di Kalimantan Selatan ini. Gak akan bisa kalau tanpa pendidikan. Oleh karena itu maka untuk pendidikan jangan pernah merasa tidak pernah punya uang. Jangan pernah merasa kekurangan untuk membiayai pendidikan anak-anak kita. Apalagi sekarang sudah ada beasiswa. Dan kemudian yang terakhir, jangan pernah ragu untuk menitipkan, menyekolahkan anak-anak kita, putra-putri kita di Muhammadiyah. Kalau yang tidak Muhammadiyah saja itu percaya kepada Muhammadiyah. Lah ini yang Muhammadiyah malah tidak percaya kepada Muhammadiyah. Itu fa'aina. Apa Pak? Kalau bahasa Qur'annya itu fa'aina tadhabun, pada kemana kalian itu gitu. Yang tidak Muhammadiyah saja itu percaya kepada Muhammadiyah. Lah ini yang Muhammadiyah kok tidak percaya kepada Muhammadiyah. Oleh karena itu nanti MBS ini akan bisa berkembang. Kuncinya adalah pada dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita akan punya semakin banyak generasi seperti dua orang yang di sini, atau berapa tadi Pak? 70 ya? 70 yang sudah menjadi pionir as-sabiqunal awwalun dari Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah, menjadi ma'had yang mendidik putra-putri kita ini menjadi qurrata a'yun, menjadi generasi yang terbaik, generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Insya Allah nanti mudah-mudahan
MBS ini akan meniru jejak MBS Jogja dan Mu'alimin Jogja yang sekarang sudah menjadi lembaga pendidikan tingkat dunia. Mu'alimin dan MBS Jogja itu sudah mendapatkan mu'adalah atau pengakuan dari Al-Azhar Mesir. Sehingga lulusan Mu'alimin itu bisa itu kalau mau ke Mesir bisa langsung diterima. Lulusan MBS Prambanan juga bisa diterima. Insya Allah nanti MBS Banjarbaru juga akan menyusul MBS-MBS lain yang ada di Indonesia. Saya yakin itu. Saya yakin dan saya percaya tanda-tandanya sudah ada. Mudah-mudahan ke depan dengan dukungan kita semua juga, insya Allah kita ini bisa mendidik generasi yang hebat yang nanti memajukan umat, memajukan bangsa, dan insya Allah juga akan menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tadi Pak Ketua ada pantun juga ya Pak. Nah, tadi beliau pantunnya kan 2 kan. Nah, sekarang saya 3 kan. Kalau PWM 2, PP harus 3. Nah, pantun saya yang kedua, karena tadi saya bicara petani, maka saya bicara petani. Anak petani menanam padi. Tak kenal lelah kerja di ladang. Bila berbakti pada ilahi, hidup mudah, karir cemerlang. Nah, baru 2 ya. Nah, ada yang ketiga ini. Yang ketiga, jalan-jalan ke kota Gresik. Mohon maaf ini Pak, belum ke kota baru, ke kota Gresik. Sarapan kerawu, lauknya tahu. Persiapkan masa depan yang terbaik dengan iman, akhlak, dan ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Untuk menghormati Pak Wali Kota, saya juga baca wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.